ضلالة كل ضلالة في النار. Kopi ini tadi ada kan? Jadi bagi. Ya, kita mulai ya. Udah ada. Kita bagikan. Ada satu kopi di sana. Asal asli mana? Kalau masa sini aja ya. Jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menerjemahkan fatwa daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala, kita masuk kepada penjelasan yang kita ambil daripada Majmu' Kutubi wa Rasaili wa Fatawa Fadilatul Syekh Al-Allamah bin Hadi Ibn Umair Al-Madakhali. Kita ambil daripada kumpulan fatwa beliau di jilid ke-9 halaman sebenarnya daripada halaman 469 dan seterusnya. Berarti 3 lembaran. Coba dilihat halaman 469. Di sini judulnya subhanallah, Sifatul Haddadiyah. Sifatul Haddadiyah. Itu fotokopi kan, Dan? Dari fotokopi atau dikirim? Kopi rangkap. Yang dari yang cetak ya. Ya, Sifatul Haddadiyah. Ta'lif daripada Al-Walid Samahtul Walid Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madakhali, Rais Qismi Sunnah Bil-Islamiyah di Madinah Nabawiyah Sabiqat. Kemudian halaman 469. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Kata beliau, بسبب ما جرى من الفتنة بين الشباب في اليابان وطالت عيولها وتفرعت شعابها فامتدت إلى بلاد أخرى وكثرت تطلعات الناس إلى بيان الحق وبيان المصيب من المخطئ. وكان من أسباب هذه الفتن أن طلاب العلم في اليمن رمى بعضهم بالمنهج الحدادي فاضطررت إلى بيان هذا المنهج لعل ذلك يوضح لكثير من طلاب الحق يميز بين المنهج أهل السنة والمنهج الحدادي. Subhanallah. Di sini beliau mengatakan, disebabkan apa-apa yang terjadi daripada bentuk fitnah di antara para pemuda yang ada di Yaman, para pemuda di negeri Yaman, wa talat zuyuluha, dan melebar sayap-sayap daripada tersebut, panjang. Jadi kata-kata zuyul, zail itu adalah ekor, melebar, memanjang, buntutnya ke belakang. Wa tafarra' sya'ab cabang sudah daripada fitnah tersebut. Famtaddat ila biladil ukhra, dan negara-negara yang lain, ke negara-negara yang lain. Sebuah yang baik. Ini kitab beliau karang menjelaskan kepada kita tentang manhaj al-haddadiyah, bukan yang sekarang. Sekarang rahmatullah ada sabih dengan ini, ada kemiripan. Karena itu saya ambil topik ini supaya nampak oleh kalian kemiripannya mana. Ini terjadi sudah lama. Sekarang baru jalan 6 tahunan. Kalau ini di masa-masa Ustaz dulu lagi, tahun 90-an. Nah, kata beliau, wa kathurat tatallu'atin nas ila bayanil haqq.
wa bayanil musib minal mukhaf. Dan banyaklah keinginan-keinginan daripada manusia atau penelaahan, penelitian daripada manusia untuk mendapatkan penjelasan kebenaran dan penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Dan di antara penyebab fitnah ini, kata beliau adalah an-nafsullah bil ilm, bahwasanya para penuntut ilmu di negeri Yaman, sebagian mereka menuduh sebagian yang lain berada di atas manhaj Al-Haddadi yang dipelopori oleh Mahmud Al-Haddad. Sebab maka terpaksa, kata beliau, saya menjelaskan manhaj ini, manhaj Al-Haddadiyah ini, semoga sebagai penjelas terhadap kebanyakan daripada para penuntut kebenaran. La'alla dhalika ba'id fil qada' ala hadhihi fitnah. Ma'a wa'adna bimuwasalati bayanil qadaya al-ukhra. Ya. Salbiyatan li hadhihi al-matalib al-mulihah ishaman fi annaha fi inha'il fitnah. Thumma la'alla dhalika. Kemudian kata beliau, semoga saja tulisan ini merupakan saham andil, ya, ila haddin ba'id fil qada', andil kepada, ya, batasan yang sangat jauh untuk memutuskan, menyelesaikan api fitnah ini, ya, ma'awa'dina disertai dengan janji kami untuk meneruskan dan melangsungkan dan melanjutkan penjelasan tentang perkara-perkara yang lainnya sebagai bentuk penunaian daripada penuntutan atau tuntutan yang real kepada kami dan sebagai bentuk saham atau andil di dalam menghentikan fitnah yang terjadi tersebut. Dan kemudian beliau jelaskan kepada kita, Syekhul Asy'ari mengatakan manhajul haddadiyah. Manhajul haddadiyah. Ciri-cirinya yang pertama diperhatikan. Ciri-ciri manhaj al-haddadiyah yang pertama adalah dari sebab awalan bughduhum, ya, bughduhum li ulama'il manhajis salafi al-mu'asirina wa tahkirihim wa tajhilihim wa tadlilihim wa iftira'i 'alaihim wa la siyama ahlul Madinah. Ini ciri-ciri manhaj al-haddadiyah yang pertama adalah bentuk bughduhum, kebencian mereka. Itu benci. Kebencian mereka terhadap para ulama yang memiliki manhaj salafi, yang bermanhaj salafi, yang mu'asiri, yang hidup di hari ini dan zaman ini, wa tahkirihim, dan pelecehan mereka, wa tajhilihim, dan pembodohan mereka. Mereka berbodohkan, mereka enggak bodoh, ya, wa tadlilihim, dan mereka menganggap sesat para ulama tersebut, wa iftira'i 'alaihim, dan kemudian mengadakan kedustaan atas nama-nama mereka itu. Wa siyama, apalagi beliau para ulama yang ada di kota Madinah. Kalau sekarang kita lihat sebab, pada zaman dulu ketika Al-Haddad bukan demikian. Target mereka itu adalah ulama-ulama yang ada di kota Madinah pertama itu. Ya. Thumma tajawazu dzalika ila Ibnu Taimiyah. Lihat. Setelah ulama-ulama mu'asirin tadi yang sezaman di sekarang ini,
Ya, dan sebagian mereka masih hidup, alhamdulillah. Ya, ini mereka celang, mereka benci, mereka sesatkan, mereka adakan kedustaan atas nama mereka tersebut, dan kemudian merembes, melewati batasan. Setelah itu sampai mereka kepada Ibnu Taimiyah, itu lihat, tidak lepas. Syekhul Islam juga oleh mereka. Kemudian Ibnu Qayyim, ya, kemudian Ibnu Abil Ain, Syarah Tahawiyah, Imam Ibnu Abil Ain dan Syarah Kitab Tahawiyah. Yudandinuna haulahum li manzilatihim wa radi aqwalihim. Itu dan mereka terus yang dibicarakan oleh mereka dengan tujuan adalah untuk menjatuhkan kedudukan mereka di kalangan umat dan mentampakkan seluruh pendapat dan pandangan mereka. Kalau kalian lihat sebab di Wahyan ada pembahasan baru juga, itu bahwasanya wajhu syubuh, sabah, sisi persamaan di antara Al-Haddadiyah dengan Hajuriyah. Sisi persamaan di antara Haddadiyah ini dan Hajuriyah. Hajuriyah ikut Yahya Al-Hajuri, mukallidinnya. Juga tidak lepas Imam Abdul Bar, Imam ya Al-Barbahari, Syarh Sunnah, kena oleh itu. Syekh Muhammad Abdul Wahab kena oleh itu. Sebab kalau zaman ini kalian lihat ya, Syobek, ya, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari, ya, Syekh Rabi, imam dakwah salafiyah pada hari ini juga demikian. Tidak ada yang tidak kena, habis oleh itu. Dari mu'akhirin sampai mu'takhirin, mu'akhirin sampai mu'takadimin benar. Ya, ini subhanallah, ini yang awal ini, nomor yang pertama ini subhanallah. Kalau kalian lihat sekarang ini, kalian baca fix mereka di internet, isinya itu aja. Celah para ulama, jadi maki para ulama, melecehkan para ulama, sebab tidak ada yang tidak. Tidak ada yang lepas dari bibir baca, kena seluruhnya. Ya. Yang kedua, kalian perhatikan manhaj mereka yang kedua cirinya juga adalah qauluhum bi tabdi'i kulli man waqa'a fi bid'atin wa mahaja 'inda wa akthar min sayyid qutub. Ini Haddadiyin. Sebab perkataan mereka itu orang-orang Haddadiyin dahulu, mereka membid'ahkan setiap orang yang terjumus dalam satu bid'ah. Jadi siapapun yang terjerumus dalam satu bid'ah, dia mubtadi'. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mereka menganggap lebih berbahaya daripada Syekh Qutb. Ibnu Hajar subhanallah, Imam Ibnu Hajar, saya lihat Imam Ibnu Hajar, ya, cukup kitab yang dikarang oleh beliau, pada karang beliau satu ratusan sebab. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari 14 jilid dan ya, Syarah Sahih Bukhari 14 jilid. Itu kalau dibaca oleh orang rahmatullah, mungkin mati duluan itu selesai kitab aja. Itu dia besar. Itu saja subhanallah sangat besar kitabnya, menunjukkan kepada kita keilmuan imam tersebut. Sangat berilmunya dia. Nah, sekarang imam itu dikatakan lebih bahaya daripada Syekh Qutb. Sekarang mereka dari kalangan pengikut Hajuriyin dan Hajuriyah subhanallah. Syobek itu sangat bahaya bagi mereka. Penjujung dia nanti Syurubi juga sangat bahaya bagi mereka. Mereka kan itu kata. Maksud ya. Yang kedua, dan juga kita perhatikan kalau kita di sini, ya, dianggap
setiap orang terjadi kepada satu bid'ah, tadi Syekh Al-Albani bantah dalam majelisnya. Maka saya beliau bantah oleh dia. Laisa man waqa'a ala bid'atin fa huwa mubtadi'. Bukan seorang yang terjerumus kepada bid'ah dikatakan mubtadi' adalah tidak. Tidak ada hukum para ulama demikian. Hatta syirik. Setiap orang terjerumus kepada syirik kata musyrik, tidak, belum tentu. Setiap orang yang berbuat kufur, kafir, belum. Ada iqamatul hujjah sebab ada bayan, ada tablighul hujjah dan sebagainya. Ada suruh kita para ulama demikian dengan mudah. Sekarang mereka lihat langsung demikian. Yang ketiga seperti itu. Tabdia man la yubadda man waqa'a wa waqa'a fi atin wa adawati wa harbi. Lihat yang ketiga ini. Tabdia membid'ahkan, ya. Membid'ahkan orang yang membid'ahkan seseorang, ya, yang terjerumus ke dalam bid'ah. Ini bentuknya. Berarti kan saya jalan untuk bayarnya. Ya, saya lihat si fulan jatuh kepada perbuatan bid'ah. Di sisi orang hadadiyin itu mubtadi'. Begitu. Si fulan yang terjerumus pada bid'ah tadi, kalau kita tidak membid'ahkan dia juga, kita sendiri juga dianggap sebagai mubtadi'. Lo lihat. Aku lihat. Hajuriyun di zaman sekarang. Kalau dia menghizbikan si fulan, tidak hizbi oleh dia. Kalau kita tidak menghizbikan si fulan itu, kita juga hizbi, ya, lihat. Hukum seperti ini, hukum apa ini? Hukum ngawur sebab. Ya, hukum ngawur namanya. Jadi si fulan terjerumus kepada bid'ah. Hukum di kalangan orang hadadiyin itu mubtadi' dia. Nah kita yang tidak tahu, kalau dia tanya kepada kita, sebulan mubtadi' apa mubtadi'? Enggak, dia mubtadi'. Jadi hukum dia, saya nak perutnya, dia mubtadi', SB, dia mubtadi', SB. Bapak dia punya syariat sebab begitu kan dia. Nah kalau orang Hajuriyun sama rahmatullah begitu. Ya, ditopor oleh imam mereka itu yang di Bengkulu itu, Tawud Bengkulu sama rahmatullah, yang mengatakan Abu Bubar. Ya, si Muhammad Syekhi mengatakan Abu Ghurab. Ghurab kan? Ghurab itu gagah. Ya, kata penyair kita. Ya, man ja'ala al-ghuraba dalilan lahu. Barang siapa yang menjadikan gagak itu sebagai dalilan lahu, sebagai penuntun jalannya. Nah, barang siapa yang menjadikan ghurab, gagak, burung gagak, apa makanya bang? Bang cari. Barang siapa menjadikan ghurab dalilan lahu, sayadulluhu ila jafatin nas. Dia akan menunjukkan, akan menuntunkan orang itu kepada bangkai manusia. Umar sallallahu rahmatullah, lidahnya lah, lidah lisan itu bicarakanlah daging parutan. Para pengikutnya tidak bikin. Ribah, Muhammad sallallahu rahmatullah. Dan antum tahu para ulama jalan beridah. Ya, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu racun untuk dibicarakan, bukan mudah dibicarakan ke sama rahmatullah. Nah, itu makanan hari ini. Ya, kalau ghurab itu kita jadikan sebagai dalilan, saya dululah dia akan menunjukkan kita kepada jafatin nas. Ya, berbangkai manusia, berbangkai ditunjukkan oleh ini. Sebab, jadi tidak bisa kita rahmatullah dan kita menghukum sebulan, ya. Menurut dia hizbi, kemudian kita terpaksa juga hukum dia harus hizbi. Tak bisa demikian semua. Illa kecuali para ulama besar. Imam hukumnya itu pula adalah hizbi. Seperti Syurbi di zaman sekarang ini, sekarangnya sudah bicara lulus Abdurrahman bin Khalid atau ulama fulan, sebagainya, Ali Abdul Hasan Al-Misri atau Al-Maghrawi atau Usama Al-Qusi dan sebagainya. Jelas. Ada penjelasan mereka, baru kita ikuti.
Syekh Abdurrahman Mar'in. Syekh Abdurrahman Mar'in. Nah, hizbi menurut mereka, kalau kita tidak menghizbikan, kita hizbi ya, boleh ya? Nanti hukum ini dia. Kalau kita tidak menghizbikan dia, kita tidak hizbi. Ini dia nih. Tiga seperti kan. Ya. Kemudian la yubadi'u man waqa'a fi bid'atin wa adawatihi wa harbihi. Kalau dia tidak membid'ahkannya, tidak katakan bid'ah oleh dia, siap saja untuk dimusuhi oleh mereka dan diperangi oleh mereka. Benar. Siap itu. Mereka akan memusuhi kita, mereka akan memerangi kita. Wala yakfi indahum al-hud. Dan cukup bagi mereka itu untuk dikatakan, ya, an taqul 'inda fulanin asy'ariyah masalan atau asy'ari, bal la budda an taqul mubtadi'. Dan cukup bagi mereka itu kalau kita mengatakan, kalau misalnya Syekh Al-Albani, Imam Al-Albani rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan betul di sisi mereka ada asy'ariyah, ada tidak asy'ari. Imam Nawawi juga demikian. Tapi insyaallah taala Allah yaghfiru dzunubahu. Allah Subhanahu wa taala yamhu khataya. Allah, semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan hasanat yang sangat banyak. Kita doakan demikian. Sudah cukup tuh. Sudah cukup ketika mereka mengatakan si fulan itu ada asy'arinya, ada sufinya. Enggak. Harus apa? Harus mubtadi'. Itu dia. Mari bagi kebagian kita buka ini. Bagaimana? Masalah harus satu. Ya, harus dia katakan mubtadi' juga. Bagaimana? Ya. Balla budda an taqulu mubtadi'. Harus dia katakan mubtadi'. Wa illa fal harbu wal hujran wa tabdi'. Kalau tidak, siap saja untuk menerima peperangan, dan siap untuk menerima hujuran, boikot, dan siap untuk menerima dikatakan mubtadi'. Kalau kita tidak mengatakan sebulan hizbi, siap saja kita untuk dikatakan diperangi, siap kita akan diboikot, siap kita akan dikatakan hizbi. Sebab kami lihat di situs mereka, kalau saya sudah hizbi, kalau yang bahasa hizbi sudah akmal hizbi. Hatta Abu Mas'ud subhanallah dajjal khawarij dan khariji. Wallahu subhanallah wa antum syuhada ila al-an ana mu'taqidun annahu khariji. Saya beraktiqad dan yakin sampai hari ini detik ini belum goyang itikad saya bahwasanya Abu Mas'ud adalah khawarij. Dan Lamongan itu tahu Lamongan Mas? Apa yang ada di Lamongan sini? Lamongan itu tahu. Lamongan sarang teroris di Indonesia ini. Selain di Persulu. Lamongan sarang. Imam Atlantik yang sudah mati dari mana dia? Jawab. Dari mana dia? Jawab. Lamongan sebab masih keluarga dengan Dajjal tersebut. Ada masuk subhanallah, kapan dia dikesyah untuk jadi salafi? Kapan? Kapan dia jadi salafi itu kapan? Siapa mentazkiyahnya? Tanya tidak? Abu Mas'ud subhanallah kakaknya Abu Uqbah kafiri, Abu Mas'ud kafiri, Abdul Haq kafiri. Ma'ruf mazhab di kita di tahun 90-an ketika memerangi Sururin Kutubi di Jogja, di Jawa subhanallah. Antum lihat ketika muhadarahnya dulu mengatakan pedang terhunus buat Ja'far Bartoli. Itu CD itu gambar pedang. Syekh Muhammad bin Hadi subhanallah ketika kita terdengar kepada dia meminta fatwa berbuat balas dia dulu. Itu keren kan? Lambang FKWJ kita apa dulu? Pedang kan? Jawab sebab. Apa kata Syekh kepada saya pada masa itu masuk Islam saksinya? Ada yang mundir, ada syiar khawarij. Lama-lama pedang subhanallah syiar khawarij. Kita kaya kita tuh tobat kita tinggalkan. Namun ini rajul Abu Mas'ud subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Melalang buana dengan kutubin, sururiyin, takfiriyin subhanallah. Ya khawarij tulen. Kemudian sudah itu dia katakan dia berangkat yang sebelumnya foto adalah haram, foto haram. Mengurus ya kartu nikah, ada foto nggak boleh, nggak perlu kita kartu nikah, ada foto. Berangkat juga ke Yaman nih rupanya, nggak tahu siapa sponsor tapi foto dan enggak. Sebab berangkat ke Yaman 2 bulan,
Pulang dari Yaman di sini, pulang subhanallah sudah jadi salafi, tulen dia. 2 bulan di Yaman. 2 bulan cuma di Yaman. Sudah pulang jadi salafi murni. Kapan pembersihan pemikiran kamu kapan? Oleh sebab ujung rambutnya begitu khawarij tulen itu. Antum kalau dengar bahasanya bahasa preman, lebih berhak dikatakan dia ustaz preman. Ustaz preman ya, kalau bang lihat ustaz preman tulen itu. Bahasa preman kan ya. Iya teman dia perang tuh. Ngakuan saja dari ngakuan mantan murid saya yang sudah sekarang di bukan batu diusir oleh mereka. Diusir. Dan itu 3 jam bicara di mimbar untuk lihat satam wasat dalam lakuan itu. Dan lakuan menghina para ulama, jadi hinakan oleh mereka sendiri. Itu bicaranya, wallah subhanallah, hati kita tuh, telinga kita tuh tidak enak mendengar. Karena bahasanya bahasa preman. Abu Mas'ud itu. Jadi kita lihat modelnya kalau sudah berangkat ke Damat, sudah dapat legalitas pembersihan dosa. Jadi salafi tulen sudah. Allah sahabat. Apa ini orang modelnya subhanallah itu lihat. Pulang dari yang diadakan daurah di Magetan, langsung yang dibabat saya, Jafar Maqalib, Salukman. 3 nya habis obat itu. Hari itu juga saya telepon ke Musin. Pening Musin saya buat waktu itu. Bergetan saya dengan dia. Labaknya saya telepon dia dari Orang Medan. Soalnya lihat. Jadi seolah Damat itu adalah tempat pencucian dosa. Ya sahabat, kita berangkat ke Damat 2 bulan yang sebelumnya ente tahunan, bukan setahun, tahunan. Pemikiran khawarij mendarah daging pada diri ente, kemudian pergi ke Damat 2 bulan bersih. Mana ente jadi mana salafi? Wallah anak gak yakin. Oleh karena itu saya bilang pada kalian, saya sampai hari ini beraktikat Abu Mas'ud al-Khariji Tulen. Kakaknya mati alaman aja khawarij Abu Uqbah itu. Saya dengan kakaknya ketemu saya 2 kali sudah loh. Ketemu saya bukan muda dalam dakwah sahabat. Saya bukan muda dalam dakwah. Saya sudah kiprah dakwahnya tahun 90-an bulan. Muda saya, bukan muda. Tahu betul saya dengan Abu Uqbah. Ketemu saya dengan dia. Yang bapak saya pun ketemu saya. Sebab jadi untuk lihat mudah menghizbikan orang, mudah membid'ahkan orang, itu model mereka. Jadi saya di sisi mereka adalah hizbi. Kalau kalian tidak menghizbikan saya, kalian hizbi. Warahmatullah, alhamdulillah. Saya sampai hari ini sampai detik ini, alhamdulillah belum ada satu kata daripada syuyukh saya yang paling kibar Surubi seterusnya mengatakan saya hizbi. Belum ada semua. Alhamdulillah kalau kalian mau tanya saya sudah indan. Kemarin terakhir kita umroh Syekhul Radadi di maktabnya, ya di kantornya di Su'bah Luwah di Jamiah itu. Ya, saya sudah hampir lama tidak ketemu orang beliau. Kemarin ketemu. Kata beliau, ada pada saya telepon sebagian orang Indonesia tentang antum Jabal Munzir, mau masukkan racun, mau melecehkan saya dan meremehkan nama saya di sisi beliau. Kata beliau, lah, saya tahu Abul Munzir sebelum kalian tahu Abul Munzir. Saya tahunya bukan sekarang. Dari dulu, di tahun 90 dia sudah sini. Murid saya dan orang yang sering ke rumah saya, jalan saya, belajar dengan saya tahu siapa dia. Jadi kalian jangan bicara tentang dia. Tidak saya terima. Saya jauh ilan. Kalau nggak saya jauh ilan. Saya kira mau saya bilang tanya nanti. Alhamdulillah belum ada. Belum ada para masyarakat yang begitu saya. Tapi belum masuk. Allah SWT siapa sayanya. Ya di daurah saya murid Sana'ullah. Kalau saya sebab ketemu dengan Sana'ullah dan peninggal Zahra, dia sama dengan dia. Kapan dia tinggal dibikin itu? Tidak ada. Sebab itu kita lihat orang-orang Haddadi ini, subhanallah, Hadduriyin ini, la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ini manhajnya. Manhaj Haddadi ini dipakai oleh mereka. Kemiripan, persis dan sama. Tinggal-tinggal ya sebab celah ulama sebagainya. Ya, itu yang ketiga. Coba pindah kita ke ini ada ini. Yang sini aja. Lihat dulu, nanti besok saya sambung. InsyaAllah dulu kita lanjut. Kita matikan. Sekarang kita sandal. Maghrib berapa?
6 atau 10 lama lagi kan. Sekarang kita masuk sebab yang baik. Kita buka halaman 2-nya. Ya, halaman pertama buat halaman pertama apa? Seperti yang baik. Ini kalau 5 menit lagi ya sudah. Nanti malam aja. Kalau kalian mau di rumah sponsor nanti malam udah buka ini. Mana? Iya. Dan maghrib ada acara enggak? Bisa. Sampai bisa. Enggak apa. Gini aja, habis maghrib tahajud, habis isya kita lanjut. Habis sudah Bu. Ya, insyaallah. Ini tolong dipegang ya. Ini nanti Ustaz terjemahkan, kalian buat di sini terimanya. Ya, kalian buat di belakang tulis, terjemahkan pelan-pelan nanti kalian dengarkan. Ya, di sini ditulis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Hah? Besok sampai sore. Sampai maghrib. Kita makan di maghrib aja. Maghrib udah lama. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa? Assalamualaikum Masa. Kita lanjut habis maghrib Bangsa. Habis maghrib setengah jam lebih lagi lah, lebih setengah jam. Kita makan masjid awam nih ya, kita sabar lah ya. Habis maghrib kita bacakan fatwa Muhammad nih. Fatwa Muhammad yang baru ya. Ya, assalamualaikum.